Salam jumpa kembali bersama saya, Romo Argo. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian melalui video ini. Saya berdoa supaya kita semua senantiasa berada dalam rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup dalam kasih Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan Ibu Maria, setiap orang Katolik tidak mungkin tidak mengenal sosok Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini ditandai dengan maraknya devosi kepada Ibu Maria sejak abad ketiga. Gereja Katolik sendiri memiliki 4 dogma tentang Maria yang merupakan kekayaan gereja yang patut kita syukuri dan kita pegang teguh. Dogma-dogma tersebut adalah Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga. Tetapi sungguh menyedihkan bahwa sekarang ini banyak terjadi penolakan-penolakan terhadap Ibu Maria yang nampak dalam usaha-usaha untuk menyangkal dogma-dogma Katolik tentang Ibu Maria, terutama dogma Maria tetap perawan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Iblis itu benar-benar ada, dan saat ini dia sedang bekerja keras untuk menyesatkan anak-anak Allah. Penyangkalan terhadap dogma-dogma tentang Maria, terutama dogma Maria tetap perawan yang akan dibahas dalam video ini, merupakan ancaman yang terselubung untuk menyangkal kealahan Tuhan Yesus Kristus, yang tentu saja akan menyeret anak-anak Allah untuk meninggalkan imannya. Dan kita tahu apa akibatnya. Penderitaan kekal yang dialami mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus. Inilah tujuan iblis yang harus kita waspadai dengan baik. Tetap bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Untuk memulai pembahasan tentang Maria tetap perawan dalam video kali ini, saya mengajak saudara sekalian untuk menandai diri kita masing-masing dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sosok Ibu Maria memegang peranan yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Peran ini dirumuskan dalam syahadat yang merupakan rangkuman iman Katolik. Dalam syahadat, baik syahadat para rasul dan syahadat Nikea Konstantinopel, dirumuskan di sana bahwa Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kata perawan memiliki arti yang sangat penting yang menunjukkan bahwa Ibu Maria itu tetap perawan sebelum, ketika, dan sesudah Allah menjadi manusia datang ke dalam dunia melalui rahim Ibu Maria. Injil Lukas bab 1 ayat 26-27 mengatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lalu pada bab yang sama ayat 34, Lukas menegaskan status keperawanan Ibu Maria. Lukas bersaksi, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lalu di ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan Allah melalui Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di Yesaya bab 7 ayat 14 inilah muncul permasalahan karena frase perempuan muda yang dipakai dalam Alkitab terjemahan baru, yang berbeda dengan Alkitab terjemahan lama yang menggunakan kata dara. Dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, kata yang digunakan adalah almah, yang berarti perempuan muda yang belum menikah tetapi sudah memasuki usia untuk menikah. Dalam Septuaginta, yaitu sebuah terjemahan Alkitab Ibrani dan beberapa teks terkait ke dalam bahasa Yunani Koine, kata almah diterjemahkan menjadi parthenos, yang berarti perawan. Perlu diketahui bahwa terjemahan Septuaginta dibuat sekitar 300 tahun sebelum Masehi oleh 72 ahli kitab Taurat atas perintah Raja Ptolemeus II. Jadi jelas bahwa para penerjemah ini tidak mungkin mengetahui apa-apa tentang Yesus Kristus dan Ibu Maria yang tetap perawan, karena mereka hidup jauh sebelum zaman Tuhan Yesus. Dengan demikian, tidak terjadi bias dalam menerjemahkan kata almah ke parthenos, yang berarti perawan, atau lebih tepatnya dara, seperti yang dikutip oleh Matius bab 1 ayat 22-23 sebagai berikut. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata perawan, atau lebih tepatnya dara, bukan sekedar perawan, tetapi juga murni dan kudus. Santo Justinus Martir yang hidup pada tahun 110 hingga 165 dalam dialognya dengan Trypho bab 84 menegaskan bahwa jika seorang perempuan melahirkan secara alamiah, maka itu bukan merupakan tanda dari Allah. Tanda itu secara tepat diberikan karena Mesias akan menjadi manusia dengan cara yang ilahi, yang supernatural, yaitu melalui seorang perawan. Banyak umat Katolik saat ini sedang mengalami kebingungan dengan ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam Injil Markus bab 3 ayat 31, Lukas bab 8 ayat 19, Yohanes bab 7 ayat 3 dan 10, dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Dan ini tampaknya didukung dari pernyataan dari Injil Matius bab 1 ayat 24-25. Ia, Yusuf, mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang mungkin berpikir bahwa mereka tidak bersetubuh hanya sampai Tuhan Yesus lahir. Sesudah itu mereka bersetubuh sehingga lahirlah saudara-saudara Yesus. Baik, sebelum mengulasnya, saya ingin menyinggung sedikit tentang Alkitab, karena ini sangat penting untuk dipahami. Alkitab itu lahir dari gereja, bukan gereja lahir dari Alkitab. Gereja adalah tubuh mistik Kristus yang tidak mengambil apa yang dipercayainya hanya dari Alkitab saja. Gereja sudah menyebar luas dalam kerajaan Romawi sebelum Injil dituliskan. Bahkan sudah banyak yang menjadi martir sebelum Injil dan surat-surat Rasul ditulis. Umat Kristiani pada waktu itu mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul yang memiliki otoritas yang diberikan Kristus sebagai penerus ajaran Kristus sendiri. Hingga akhirnya ada orang yang menuliskannya sebagai kesaksian iman yang telah dihidupi oleh umat Kristiani kala itu. Hal ini bisa kita buktikan langsung pada pembukaan Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Maka, tidak bisa seseorang mengartikan isi Alkitab tanpa merujuk kepada tradisi iman yang telah hidup dalam gereja. Karena Injil-Injil itu menuliskan kesaksian iman yang dihidupi gereja kala itu. Para rasul adalah saksi mata, dan kesaksian itu diteruskan kepada yang lain yang saat itu juga pernah melihat Tuhan Yesus, dan juga kepada generasi selanjutnya. Salah satunya adalah Santo Ignatius dari Antioquia yang menuliskan, Allah kita, Yesus Kristus, dikandung oleh Roh Kudus dan sungguh-sungguh lahir dari seorang perawan. Dia sendiri tidak mengutip dari Injil, karena dia juga mengalami kesaksian itu. Jadi, cara terbaik untuk mencari jawaban adalah bertanya kepada penulis Alkitab itu sendiri, yaitu gereja yang kepadanya Allah memberikan otoritas. Tentu saja gereja yang dimaksud adalah gereja yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu gereja Katolik. Maka ketika Injil telah dituliskan, tidak ada perbantahan di sana. Bahkan kesesatan-kesesatan yang terjadi dalam gereja pada waktu itu juga tidak pernah membantah fakta bahwa Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria dan mati di kayu salib. Mengapa? Karena itu merupakan fakta yang dicatat oleh Injil. Sekarang, Matius menuliskan itu untuk menekankan bahwa Tuhan Yesus bukan merupakan hasil hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sungguh-sungguh sabda menjadi daging. Kata saudara juga bukan selalu berarti saudara kandung, karena di Israel pada zaman itu, kata saudara sangat umum untuk digunakan untuk menunjuk kerabat, sahabat, dan bahkan Rasul juga disebut saudara, seperti yang tertulis dalam Galatia bab 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Yesus. Keraguan terhadap keperawanan Ibu Maria merupakan keraguan terhadap kealahan Tuhan Yesus. Allah adalah Maha Kuasa, bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, termasuk menjadi manusia dan lahir dari seorang perawan yang telah dipersiapkannya dalam rencananya sejak dunia belum dijadikan. Ibu Maria bukan dipilih di antara wanita, tetapi sudah dipersiapkan oleh Allah dalam rencananya sebelum dunia dijadikan. Tidak ada yang tahu bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus kecuali Ibu Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Kemungkinan besar Ibu Maria tidak menceritakannya kepada siapapun hingga pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, yaitu ketika dia naik ke surga. Sehingga para rasul akan menerima pengertian ini dengan mudah karena mereka sudah mengetahui siapa Tuhan Yesus sebenarnya, yaitu Allah menjadi manusia. Penolakan terhadap Ibu Maria adalah dosa besar. Tuhan Yesus sendiri telah menyerahkan gereja yang diwakili oleh Rasul Yohanes kepada Ibu Maria di kaki salib. Yang terjadi adalah Tuhan menyerahkan gereja kepada Ibu Maria terlebih dahulu. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 17 menjanjikan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, sang roh penolong. Kemudian di ayat berikutnya Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji ini sudah dipenuhinya di kaki salib dengan memberikan gereja kepada Ibu Maria untuk dibimbing, dikuatkan, didoakan, supaya tidak merasa ditinggalkan, hingga mereka mengalami janji Tuhan di hari Pentakosta. Tetapi peran Ibu Maria sebagai ibu gereja tidak berhenti di situ saja, namun akan berlangsung hingga dunia berakhir. Setelah gereja diserahkan kepada Ibu Maria, sekarang giliran gereja menerima Ibu Maria sebagai ibunya.
Maka tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak menerima dan mengasihi Ibu Maria sebagai ibunya sendiri. Menolak Ibu Maria sama saja dengan menolak kehendak Tuhan yang menyerahkan kita kepada dekapan kasih-Nya. Demikianlah akhir video ini. Semoga cinta kita kepada Ibu Maria semakin bertumbuh dalam kehidupan kita, yang tentu saja harus tampak dalam tindakan kasih kepada Allah dan sesama kita. Jika Anda suka video ini, silahkan subscribe dan bagikan video ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.